Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Ariel Ivan Permana dengan NPM 24782038. Nah, di sini saya akan membuat video hands-on di mata kuliah Network Programming 2 di lab 11 ini dengan materi Basic of Ansible. Nah, jadi di tujuan lab 11 ini ada 4 tujuan ya. Yang pertama, menjelaskan konsep dasar Ansible. Terus yang kedua, membedakan Ansible dari script Python untuk eh, network automation. Terus yang ketiga, mengidentifikasi komponen utama dalam arsitektur Ansible. Yang terakhir, membaca dan memahami struktur dasar playbook Ansible. Jadi, eh, apa sih Ansible itu? Jadi Ansible adalah orchestration tools atau automation engine yang digunakan untuk konfigurasi perangkat jaringan, melakukan provisioning, melakukan orkestrasi workflow, melakukan audit dan komplain. Nah, Ansible ini juga dia tuh berjalan di atas Python. Nah, dia tuh untuk environment dengan skala besar. Nah, di sini ada perbedaan dari Ansible dengan script Python ya. Nah, di sini yang sebelah kiri ada script Python atau imperatif. Jadi, yang Python itu menjalankan langkah-langkah secara urut. Nah, kalau Ansible itu menggambarkan state akhir yang diinginkan. Jadi, Ansible itu tidak perlu yaitu tutorial atau langkah-langkah. Dia tuh langsung menggambarkan state akhir yang diinginkan. Nah, kalau yang script Python tuh dia tuh menjalankan langkah-langkahnya atau tutorialnya. Seperti contohnya kita mau masak mie seperti itu. Yang Python tuh misal kita ambil sendok, ambil mie, siapkan air panas. Nah, Ansible itu tidak. Dia tuh nggak mau tahu gimana caranya dia bisa makan mie. Mie itu jadi lah seperti itu intinya. Terus program mengatur sendiri koneksi error handling looping. Juga Ansible tidak perlu menulis logika koneksi atau loop. Nah, di sini ada format file inventory, terus Ansible playbook get fuck YAML. Kita relog dulu. Nah, oke, jadi langsung masuk ke topologinya langsung ya. Di sini sudah ada pinet saya masuk ke dalam Docker. Nah, di sini saya sudah masuk ke lab 11 saya. LS. Nah, di dalam lab 11 ini sudah ada file-file atau script ya, script YAML yang dimana ada apply file VLAN YAML, backup config YAML, get fuck YAML, get version, terus ada inventory YAML, terus VLAN CFG. Jadi yang pertama itu dimasuk ke inventory YAML ya. Jadi inventory YAML ini coba kita cek get inventory YAML. Nah, di dalam inventory YAML ini dia berisikan informasi di semua device dari switch 1 hingga switch 6 yang dimana berupa IP, username dan password. Nah, username password ini dia tuh berguna untuk masuk ke SSH atau login ke SSH. Nah, ini saya samakan semua dari password hingga uh, username-nya lah biar tidak tidak lupa. Nah, jadi uh, ya, inventory YAML itu dia tuh sebagai daftar perangkat jaringan yang akan dikelola oleh si Ansible ini. Jadi semua yang script itu jalankan, dia tuh akan mengambil informasi semua device, IP maupun itu ke inventory. Coba saya cek koneksinya. Koneksi itu tidak perlu ya sebenarnya ya. Mungkin saya akan jalankan untuk get versionnya dulu ya. Ansible min playbook min i inventory.yaml get version YAML. Kita tunggu, kita menjalankan show version. Warning ini tidak ada masalah ya, ini tuh bukan error.
itu melainkan notifikasi apa ya, versi di dalam ini does not support. Nah, dia itu tidak support. Tampilkan hasil, kita tunggu. Nih, ini keterangan dari switch 1 sampai 6 kita oke semua. Jadi di get version YAML ini dia tuh mengambil informasi, yaitu untuk versi iOS dari setiap perangkat jaringan. Proses ini dapat dilakukan secara otomatis ke banyak perangkat sekaligus. Kita tuh tidak capek-capek get min version seperti itu. Nah, seperti ini sudah kita scroll ke atas. Nah, di sini ya, sini Cisco iOS software, Linux. Nah, di sini keterangannya dari S1 sampai S6 itu oke dan Ceng 1 berarti saya itu tidak melakukan perubahan dimanapun. Oke, lanjut. Untuk selanjutnya itu kita jalankan tuh handphone YAML itu get fuck ya. Nah, jadi playbook getFunk ini digunakan untuk mengambil semua informasi detail dari perangkat. Nah, seperti hostname, interface, uptime, dan versi sistem operasi. Jadi data fake ini itu tuh sangat berguna ya untuk dokumentasi monitoring jaringan. Kita tunggu, dan di sini masih mengambil semua informasi. Agak lama ya. Nah, seperti ini contoh di dalamnya. Nah, dia tuh langsung menyimpan ke file JSON ya. JSON tadi kan di lab sebelah saya itu tidak ada satupun yaitu file JSON. Nah, saya jalankan ini dia tuh akan menyimpan ke file JSON dari switch 1 hingga switch 6. Kita tunggu aja sampai selesai. Nah, ini keterangannya change. Oke, gitu. Di sini. Nah, ini contoh dari switch 6 ya. Hasilnya itu hasil file itu Chicon, terus ada hostname S6, terus image-nya Unix, seperti Unit Lab, TMP Linux ini ya, terus iOS tipnya iOS, opera operasi modenya autonomous, Python versinya 3.8.2, ini versi Python yang saya gunakan. Ada Seralium-nya, terus ada sistem iOS, versionnya di 15.2. Untuk yang di atas juga sama dari versinya 15.2 dengan Pythonnya juga 3.82. Mungkin saya clear dulu ya. Saya akan clear coba ls. Nah, di sini sudah tersimpan yaitu dari fake switch 1 hingga switch 6 dengan berupa file JSON. Di sini saya akan jelaskan isi dari script saya dulu lah. Tadi inventory udah, terus get fake dulu lah. Get fake YAML. Nah, di sini di dalam get fake YAML ini dia tuh mengambil semua face dari semua interface atau switch. Ini ada grup ya, switches. Name, ambil informasi lengkap. Tampilkan file di terminal, debug hasil, simpan file ke file JSON. Jadi jika dia berhasil running, maka hasilnya itu dia tuh menyimpan file ke file JSON. Jadi dari switch 1 sampai 6 dia menyimpan informasinya ke file JSON ya. Oke, mungkin isi dari get fake YAML cuma segitu saja. Terus saya clear sampai saya cek lagi coba saya cek lagi lah isi dari bug S1.
tuh JSON-nya. Nah, seperti ini ya. Seperti yang hasil dari running tadi seperti ini. Nah, cuma saya cek isi dari habis get flag itu masuk ke dalam backup. Nah, di sini backup config YAML itu sama ya isinya seperti get flag itu. Nah, tapi dia dengan file tuh CFG atau config, backup config YAML kalau tadi kan ke JSON ya. Nah, dia tuh menyimpan semua perangkat sama saja seperti di getFlag tadi, menyimpan semua hasil eh, informasi perangkat. Terus selanjutnya kita clear dulu. GetFlag sudah, backup sudah. Get version tadi memunculkan itu informasi yang kita gunakan atau versi yang kita gunakan di dalam lab di dalam Pidat Docker ini. Terus selanjutnya ada apa ya yang belum apply nano apply VLAN PE. Di sini hostnya dari switches. Nah, terus getter flag no text deploy VLAN menggunakan CLI. Nah, di sini di sini isinya dari apply VLAN ini membuat VLAN ya dari VLAN 10, 20, 30. Nah, sampai 30 saja dengan name VLAN ini sama ya. VLAN 10 itu VLAN 10, 20 ya 20, VLAN 30 dengan name VLAN 30. Oke, selanjutnya jika sudah semua maka saya akan running selanjutnya itu yang backup symbol get apa sekarang backup. Oke, kita tunggu hasil runningnya. Mengambil running config. Jadi ntar selesai running file backup ini, dia tuh akan menyimpan dengan informasi yaitu tadi kan JSON, ini titik CFG ya. Kita tunggu. Oke, prosesnya ceng ya. Berarti dia tuh melakukan perubahan yang dimana menambahkan hasil di sini. Nah, di sini ada backup CFG dengan fact JSON ya. Jadi di sini ada ceng satu melakukan perubahan yaitu menambahkan di dalam lab 11 ini yaitu CFG ini. Oke, coba saya uh, cat backup s4 CFG. Nah, seperti ini ya. Isinya tidak jauh beda dengan yang pertama tadi di file itu. Dia tuh di dalamnya tuh dengan informasi hostname, image, terus ada Python version, terus ada Ansible versionnya. Nah, tapi bedanya di sini ada IP SCV server enable, terus control plan, terus ada dia tuh login ke line konsol 0, terus extend 00, terus privilege level 15. Nah, seperti itu seperti konfigurasi untuk menginput SSH. Nah, ini jika saya running file backup itu. Mungkin kita clear aja dulu lah. Nah, jadi intinya dari file backup ini dia tuh melakukan backup konfigurasi dari seluruh perangkat jaringan. Nah, di backup konfigurasi ini dia tuh penting untuk keperluan audit maupun pemulihan konfigurasi apabila terjadi gangguan. Nah, jadi backup ini sangat penting ya agar eh, melakukan pemulihan konfigurasi apabila menjadi gangguan pada perangkat atau konfigurasi. Nah, terus selanjutnya jika sudah itu saya akan running untuk play. Dia itu membuat VLAN ya.
Play VLAN YAML, kita enter. Dia mendeploy dulu, mendeploy VLAN menggunakan CLI. Itu melakukan konfigurasi ya di dalam switch 1 sampai 6. Kita tunggu saja. Nah, jadi playbook play VLAN ini digunakan untuk menerapkan yaitu konfigurasi VLAN ke seluruh perangkat atau switch. Jadi Ansible itu bersifat idempotent, artinya konfigurasi itu tidak akan diterapkan ulang jika sudah sesuai dengan kondisi yang diinginkan. Coba saya cek ke switch 1 deh. Dia membuat VLAN kan? Berarti kita perintah show VLAN brief nggak sih? Nah, di sini sudah terbuat ya, yaitu dengan VLAN 10, 20, 30 dengan name VLAN-nya 10, 20, 30. Begitu juga dengan switch lainnya, dia tuh pasti eh, ada lah konfigurasi VLAN di dalamnya, VLAN brief. Nah, sama saja ya dengan statusnya itu aktif. Nah, di sini tidak terhubung dengan port-port manapun. Jadi dia tuh cuma melakukan konfigurasi VLAN di dalam switch jika apply VLAN tadi dijalankan. Oke, mungkin cukup ya. Mungkin dari hasil praktikum kali ini dapat disimpulkan bahwa Ansible itu mempermudah dalam proses otomasi jaringan secara manual atau massal, terus konsisten dan efisien. Jadi dengan Ansible itu administrator tidak perlu lagi melakukan konfigurasi secara manual satu persatu. Jadi untuk Ansible ini dia tuh merekap semua device jadi satu agar kita merunningnya dengan playbook, dan di dalam device itu semua perangkat dia tuh langsung ke konfigurasi secara otomatis. Kita tuh tidak capek-capek misal buka di switch 1 konfigurasi VLAN 10 dengan name VLAN 10 terus selanjutnya sampai switch 6, itu kelamaan ya, tidak efisien. Mungkin sekian ya hands on di lab 11 ini. Jika ada kesalahan kata maupun penjelasan yang kurang, saya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.